Makassar, juga Ibu Kadis DLH dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kami yang ada di Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta share untuk share screen bisa, Mbak Ica. Baik, kami mencoba pertama-tama tentunya kami mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu Dirjen Cipta Karya karena hari yang bersamaan ini beliau juga sedang ada keluar kota dan beliau menemani BPK dan kami diminta untuk membawakan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh beliau terkait dengan webinar Smart City sebagai solusi masa pandemi COVID-19 dan materi ini terkait dengan khususnya dukungan infrastruktur Kementerian PUPR dalam implementasi Smart City di masa pandemi dan masa-masa yang akan datang tentunya gitu ya. Dapat kita ketahui bersama bahwa nanti kami dalam outline kira-kira ada 4 outline. Pertama terkait dengan pendahuluan, mungkin latar belakang beberapa kasus kita di COVID-19, tapi juga dengan perkotaan, khususnya kita bicara Smart City, bicara masalah perkotaan. Kedua, terkait dengan implementasi beberapa yang sudah kita coba lakukan di PUPR. Dan ketiga, kebetulan kami di PUPR juga sedang menyiapkan, khususnya Direktorat Bina Penataan Bangunan ini atau Cipta Karya ini sedang menyiapkan rancangan konsep kota yang ada di IKN, Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur. Jadi saya rasa mungkin cocok sekali dan saatnya kami mungkin bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian kira-kira apa yang sedang kami siapkan untuk di masa yang akan datang di Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Dan terakhir penutup. Dapat kita ketahui bersama bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa perkotaan yang menjadi dasar Smart City ini adalah penduduknya selalu bertambah dan bertambah terus. Jadi orang desa datang ke kota itu tidak bisa dihindari. Dan diperkirakan sesuai dengan data Bappenas tahun 2020 bahwa perkotaan ini sudah 56,4% dan bahkan di tahun 2045 akan mencapai 70 lebih persen yang ada di kota. Sehingga ketika kota ini ada penduduk banyak, tentunya fasilitas infrastruktur dasar yang harus disiapkan kota ini juga harus kita siapkan sejak awal. Jangan sampai nanti ketika kota itu banyak penduduknya, tetapi infrastruktur dasar seperti air, jalan transportasi dan lain-lain ini atau perumahan itu tidak bisa kita siapkan sehingga pelayanan kita pemerintah kepada masyarakat tidak akan terjadi dengan baik. Gitu ya. Itu yang menjadi concern kita bahwa kota yang kedepannya adalah kota yang sangat smart gitu ya, tidak hanya bicara masalah teknologi tetapi juga bagaimana kita bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Kalau kita lihat perkembangan pandemi COVID-19 selama belajar kita dari tahun lalu gitu ya, tapi mungkin yang kita hadapi yang kemarin ini sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa kenaikan di awal bulan Juli kalau tidak salah gitu ya, kenaikan sangat tinggi besar ketika ada varian baru yaitu Delta gitu ya, dan kemudian kita panik semuanya sehingga kebijakan PPKM harus dilakukan dan khususnya di Jawa Bali. Kenapa Jawa Bali? Gitu? Jawa Bali itu memang kalau Bapak Ibu sekalian kita lihat bicara masalah perkotaan, penduduk Indonesia pun paling banyak adalah di Jawa Bali gitu. Dan makanya bicara masalah pandemi, bicara masalah bagaimana orang banyak di suatu kota atau suatu tempat sehingga membuat kita pandemi ini banyak di Jawa Bali karena hampir 65% penduduk Indonesia ini ada di Jawa Bali ketimbang ada di luar Jawa Bali gitu ya. Kemudian kemarin dengan adanya darurat yang luar biasa ketika awal Juli terjadi kenaikan yang luar biasa kasus gitu ya, PUPR ikut berperan gitu ya, diminta untuk Bapak Presiden untuk menyiapkan beberapa tempat fasilitas rumah sakit darurat. Jadi pada saat itu kapasitas rumah sakit atau kapasitas ruang atau tempat tidur untuk COVID itu sangat terbatas sehingga banyak orang yang meninggal karena
ketidakmampuan rumah sakit menerima pasien kembali. Sehingga kami dari PUPR itu sampai saat ini masih kita mengerjakan di beberapa tempat, khususnya Jawa Bali kemarin ketika bulan awal Juli sudah kita siapkan tambahan fasilitas untuk rumah sakit, khususnya penambahan bed dari mulai Jakarta maupun sampai dengan Bali kemarin, dan saat ini tambah lagi di wilayah luar Jawa. Jadi kita berperan ketika ada pandemi kemarin membantu rumah sakit untuk menambah kapasitasnya, karena mungkin Kementerian Kesehatan tidak bisa lagi untuk menangani tambahan kapasitas. Kemudian beberapa dampak yang kita ikuti bersama dan mungkin kita semuanya merasakan, kalau dari sisi konteks ekonomi global itu semua negara mengalami kerugian ataupun defisit negaranya sangat tinggi, sehingga banyak dunia ini tidak bisa menghadapi COVID ini, sehingga ekonominya semakin turun gitu ya. Di sektor konstruksi juga sama. Jadi di PUPR pun kemarin juga mengalami pemotongan pembiayaan dari pemerintah, dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian di Kota Makassar pemerintah daerah juga mengurangi kegiatan konstruksinya, tetapi untuk sektor pembiayaan kesehatan. Jadi di shifting uang dari konstruksi ataupun dari sektor-sektor lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Tidak hanya bicara masalah fasilitas kesehatannya, artinya fasilitas infrastrukturnya tadi yang kami sampaikan, tetapi juga obat gratis, kemudian juga bicara tentang beberapa fasilitas yang lainnya, yaitu untuk masyarakat khususnya gitu. Jadi sehingga banyak masyarakat yang sudah masuk rumah sakit dan lain-lain, akhirnya pemerintah menyiapkan gratis. Itu adalah pembiayaan pemerintah yang memang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi semua sektor mengalami hal yang seperti itu. Perhotelan kita tahu bersama bahwa ketika tidak ada mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain, tentunya juga mengalami penurunan pendapatan gitu ya, untuk mereka-mereka yang selalu menggunakan hotel di sana gitu ya. Kemudian kita tahu bersama dengan adanya PPKM kemarin, banyak restoran tutup, kemudian bahkan perdagangan, Bapak Ibu sekalian bisa lihat banyak orang tidak punya pendapatan, sehingga bahkan yang giant, bahkan juga banyak pasar-pasar yang tutup semua, sehingga luar biasa dampak pandemi COVID ini hampir di semua sektor. Sektor jasa, kalau Bapak Ibu sekalian pernah merasakan jasa-jasa yang wisata yang ada di Bali yang luar biasa tinggi, ketika kita pada saat kemarin di Bali itu tidak ada wisatawan baik domestik apalagi luar negeri, tidak ada sama sekali, sehingga sektor jasa seperti penyewaan mobil dan lain-lain hancur di sana semuanya. Jadi memang dampak pandemi ini luar biasa, sehingga banyak sekali ekonomi yang mengalami penurunan, dan semoga ini menjadi catatan kita sehingga ke depan akan lebih baik. Walaupun sekarang sudah mulai menurun, moga-moga kita bisa bangkit dari urusan ekonomi ini. Kemudian kalau kita mengalami hal yang tidak, kita mencoba mengadaptasi apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi pola hidup kita juga kalau di masa pandemi kita sepakati bersama, bukan kita rasakan bersama, tidak kita bisa hindari. Kalau kita mau keluar rumah kita harus pakai masker. Ya, bahkan Pak Moderator mungkin di ruangan juga saat ini kadang-kadang kita udah kebiasaan pakai masker, tidak berani lagi kita buka gitu ya di mana-mana pun gitu ya. Kadang-kadang kita sudah kebiasaan seperti itu dan tidak bisa hindari karena memang sampai saat ini kita masih merasakan bahwa urusan virus ini tidak bisa dilawan gitu ya. Kedua, cuci tangan. Yang dulunya kami sebenarnya PUPR sudah mengkampanye tentang pentingnya cuci tangan sejak 15-10 tahun yang lalu, tetapi memang tidak sulit sekali ketika kita meminta masyarakat untuk sebelum tidur cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Tapi sekarang masyarakat mungkin hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit kalau lihat ada wastafel langsung dia cuci tangan gitu. Jadi itu adalah pola hidup yang kita coba akibat pandemi ini kita merubah kebiasaan yang lain gitu ya. Ketiga, terkait dengan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik kita yang saat ini mungkin di Hasanuddin yang tidak bisa masuk setiap hari di sekolah. Itu pun kita alami. Hampir
hampir 1,5 tahun ini teman-teman kita ataupun anak-anak kita ini tidak bisa sekolah bertemu tatap muka secara offline, tetapi mereka juga ikut belajar melalui cara online. Tapi itulah pola hidup kita di masa pandemi yang kita harus ikuti. Tidak pernah kita bayangkan bahwa pola seperti ini. Bahkan hari ini pun saya tidak di Jakarta, dan seharusnya kalau webinar ini ataupun kuliah ini saya harus ada di universitas di Balairungnya, mungkin Universitas Hasanuddin gitu ya, biasanya harus ada di sana dan bersama-sama dengan Bapak Rektor dan lain-lain. Tetapi hari ini saya ada berada di mana, Bapak Ibu sekalian ada berada di mana untuk ikut sama webinar seperti ini. Jadi bahkan saya tidak di Jakarta, saat ini sedang ada di Semarang. Jadi tidak membatasi lagi masalah lokasi, sehingga ini yang menjadi pola hidup kita di masa depan. Kemudian kerja kita juga sama di Jakarta. Kami di PUPR ini sampai saat ini yang bekerja di kantor hanya 25%. Jadi sisanya WFH-nya ada sekitar 75%. Bahkan kami pernah sama sekali tidak masuk kantor selama 3 minggu. Jadi benar-benar bekerja di rumah untuk pelayanan ini segala macam. Jadi kemudian satu hal lagi yang kita hadapi bersama, tidak lagi kita bisa berkumpul, berkerumun seperti biasa lagi. Jadi kita harus menghindari ini semua. Kemudian tata cara kita makan juga sudah mulai berbeda. Jadi memang penyesuaian pola hidup ini yang menjadikan kita berpikir bahwa ke depan pasti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap apa yang fasilitas dasar yang harus kami siapkan dari baik itu PUPR maupun pemerintah itu sendiri. Kemudian tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia tentunya bicara kepada tadi, penduduk tetap akan ke Jakarta atau penduduk akan tetap ke kota besar, ke Makassar, ketimbang di Majene misalkan gitu yang lebih jauh gitu ya. Jadi penduduk itu tantangan jumlah penduduk tidak akan bisa kita hindari. Kemudian fasilitas tidak hanya, kalau dulu kita hanya fasilitas pendidikan yang kita utamakan, tetapi ternyata ke depan fasilitas medis juga atau fasilitas kesehatan juga pasti sangat dibutuhkan di masa depan. Kemudian transportasi publik yang selama ini kita merasakan bahwa kita senang dengan private transportasi gitu ya, tapi ke depan public transport itu pasti sangat dibutuhkan. Makanya banyak busway di Jakarta sudah mulai ada MRT gitu ya. Moga-moga di Makassar suatu saat ada MRT. Bahkan di kota-kota maju di tetangga-tetangga kita pun sudah melakukan itu. Jadi public transport menjadi utama, sehingga masyarakat di kemudian hari itu tidak mungkin harus mempunyai private transportasi untuk bisa bekerja kemanapun gitu ya, sehingga kemacetan akan terjadi, sehingga seperti itu. Kemudian tempat-tempat pertemuan, ruang terbuka hijau dan lain-lain itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari juga, bahwa sekarang misalkan kita akan menginap di suatu tempat bersama keluarga, yang kita cari adalah hotel-hotel yang sifatnya terbuka dan alami gitu ya. Jadi kita tidak bisa hindari. Kemudian tentunya tadi prasarana dasar perkotaan yang air akan dibutuhkan lebih banyak tentunya, karena hitungan air, kemudian listrik dan lain-lain. Dan itulah smart city yang harus kita siapkan di kemudian hari, gitu ya. Nah, terkait dengan smart city ini tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu sekalian ataupun adik-adik kita ini di masa digital ini, era industri 4.0 ini tidak bisa kita hindari. Sehingga kalau kita bicara perkotaan ke depan, gitu ya, bicara masalah layak huni, fasilitas terkait dengan bagaimana manusia ada di kota tersebut merasa layak hidup di sana. Jadi dari sisi fasilitas, kemudian ketersediaan prasarana dasar, air dan lain-lain gitu ya, listrik dan lain-lain gitu, dan kemudian ruang terbuka hijau itu ada di sana. Kemudian juga kita tidak bisa hindari juga ada kota-kota tertentu yang di Jakarta, di Indonesia ini mengalami atau rawan-rawan bencana. Tentunya kita harus siapkan, seperti di kota sebelah Makassar yang saat ini pernah mengalami bencana di Mamuju. Nah, itu tidak akan bisa kita hindari. Mungkin 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan tetap akan ada bencana gempa di sana. Kemudian ada perubahan iklim dan lain-lain yang ada di NTT, bukan bencana gempa tetapi bencana angin gitu ya, dan siklon yang harus dihadapi. Jadi ketika kita merancang suatu kota ke depan, tentunya bicara masalah hal-hal seperti resilience terhadap
kota tersebut harus kita siapkan. Nah, smart city juga harus kita siapkan, tidak bisa kita hindari karena tadi kita saat ini bekerja secara teknologi. Jadi semua orang bekerja secara teknologi, bahkan kita beli makanan pun tidak pernah kita berpikir bahwa ternyata sekarang ini makan kita duduk manis di rumah, makanan bisa datang dengan mudah, kita duduk manis di rumah, apapun bisa kita bayar melalui, mau bayar tiket pesawat, mau bayar apapun gitu ya, melalui hanya sebuah handphone, kemudian kita duduk manis di rumah. Jadi tidak bisa kita hindari bahwa teknologi ini menjadi hal yang disiapkan di kemudian hari di kota berkelanjutan ke depan gitu ya. Kemudian kita kalau mengantisipasi hal tersebut gitu, PUPR juga sudah mencoba menyiapkan beberapa agenda terkait dengan smart living yang ada di ke depan. Jadi fasilitas baik itu jalan, pemukiman, air, kemudian akses terhadap sanitasi dan menghilangkan kawasan kumuh, itu juga sudah kita siapkan visi sampai dengan tahun 2024, bahkan sampai dengan 2030, bahwa jalan harus mendekati 100% mantap. Mantap itu berarti lancar semuanya, kemudian juga akses air minum harus 100% baik, kemudian akses 0% untuk pemukiman kumuh, kemudian juga perumahan, kesiapan untuk rumah karena penduduk di kota akan semakin besar, sehingga smart living ataupun city smart yang akan kita hadapi ke depan harus kita benar-benar kita bisa tuangkan di dalam pembangunan di masa depan melalui PUPR gitu ya. Kita harus ada inovasi, yaitu untuk terkait dengan persaingan transportasi, tadi harus ada integrasi satu dengan yang lain, kesiapan infrastruktur, baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang besar gitu ya. Kemudian ada bicara masalah smart environment ini bicara masalah bagaimana kita memanfaatkan gedung-gedung ke depan ini juga menjadi gedung yang menggunakan energi yang low gitu ya. Kemudian penggunaan air yang bisa di-recycle gitu ya. Kemudian listrik penggunaannya sangat rendah, sehingga ke depan karena sumber daya di bumi ini kan tidak bertambah, tetapi manusianya ya bertambah, sehingga jumlah sumber daya ini harus kita maintain dengan baik, sehingga kualitas hidup di masa depan ini semakin baik dan bisa kita terapkan gitu ya. Kemudian lanjut Mbak Ica, lanjut lagi beberapa contoh mungkin yang mulai kita coba implementasikan. Lanjut Mbak, bicara masalah, lanjut lagi Bu Ica. Kalau kita masuk jalan tol ataupun sekarang segala pembayaran ini melalui e-money, jadi semuanya sekarang sudah pakai e-money, jadi tidak ada lagi kita megang uang, apalagi selama pandemi ini mungkin kita sama sekali sekecil sekali kita megang uang, semuanya melalui elektronik, bahkan e-money. Bahkan di jalan tol pun sekarang ini tidak hanya kita tahu bersama, semuanya menggunakan e-money gitu ya, atau e-tol gitu ya, tetapi juga ada beberapa gate yang kita siapkan di sana melalui tanpa perlu pakai e-tol, mereka hanya lewat. Di Jakarta sudah mulai seperti itu, jadi ada alat yang ditempel di mobil, kemudian toll gate-nya bisa otomatis ketika mobil tersebut mendekat ke sana itu langsung terbuka. Dan moga-moga di Makassar juga sudah mulai seperti itu. Jadi sifat ataupun transportation ke depan ini juga pasti mengalami perubahan. Bahkan di Jakarta pun sudah mulai mencoba seperti Singapura menggunakan ERP gitu ya, electronic road pricing, sehingga mereka yang masuk kota itu harus berbayar. Misalkan tadi Jakarta sekarang menerapkan ganjil genap. Someday pasti genap bisa masuk ke ganjil, tapi dia dapat denda misalkan begitu. Nah, melalui mereka hanya bisa lewat di suatu tempat, kemudian ada sensor yang masuk ke mobil itu. Jadi masa depan itu pasti akan seperti itu dari sisi transportation gitu ya, dan semuanya bisa terkontrol dalam satu sistem. Tidak hanya building automatic system, tapi juga transportasi. Kalau kita pernah mengalami pernah ke negara tetangga,
semua transport yang ada di melalui baik itu MRT dan lain itu ada suatu sistem yang sama sehingga bisa lihat mana kemacetan terjadi sehingga permainan hijau, warna kuning dan merah itu bisa diperbaiki ketika ada kemacetan di suatu tempat. Kemudian bicara masalah bangunan hijau, kita sudah banyak sekali di Jakarta, bahkan tidak hanya gedung swasta tapi gedung pemerintah juga sudah mulai menerapkan pemanfaatan energi. Jadi beberapa menggunakan solar cell dan lain-lain gitu ya, sudah mulai direspon di situ, sehingga kemudian juga penggunaan air, jadi ada air yang masuk atau air hujan itu ditampung kemudian didaur ulang, kemudian untuk bisa paling tidak untuk bisa menyirami tanaman. Kemudian smart parking di kantor PUPR ini ada smart parking Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke PUPR yang di salah satu gedung kita siapkan smart parking, jadi hanya masuk mobil itu hanya masuk, kemudian kita pencet dia akan parkir sendiri, nanti pulangnya kita pencet lagi nomor kita, kemudian ada di depan kita, sehingga sudah mulai ada dan beberapa gedung pasti ke depan akan seperti ini, sehingga tidak sulit kita melakukan parkir di suatu tempat gitu sih, dan tidak bisa dihindari lagi. Kemudian sensor gerak lampu beberapa gedung-gedung di Jakarta, bahkan gedung kami juga seperti ini, ketika ruangan itu tidak ada orangnya dia akan mati gitu ya. Kalau ada orangnya tiba-tiba nyala. Jadi ada sensor yang kita siapkan di perumahan. Jadi bangunan gedung ini sudah mulai melakukan hal seperti ini. Kemudian masa pandemi ini juga mengajarkan kita bagaimana kita lebih kreatif dan juga bekerja dimanapun gitu ya. Jadi tidak harus di suatu kantor. Kayak sekarang ini nih, saya ada di restoran sambil makan siang gitu, Bapak Ibu sekalian moderator. Jadi dimanapun saya bisa bekerja saat ini gitu ya. Jadi bahkan di taman dan lain-lain itu tidak bisa kita hindari. Jadi ini membuat kreativitas teman-teman yang khususnya yang di masa kalian yang di mahasiswa yang milenial ya, ke depan pasti seperti ini. Bahkan beberapa gedung-gedung Facebook dan lain-lain itu sudah menerapkan seperti ini. Kami di PUPR juga sudah harus menerapkan seperti ini. Jadi beberapa tempat kosong juga sudah mulai kita siapkan space untuk bisa mereka kerja dimanapun dengan wifi yang ada. Kemudian beberapa kawasan-kawasan untuk memastikan bahwa orang kota itu mendapatkan fasilitas tambahan public space juga harus disiapkan ke depan. Jadi tidak hanya mereka bekerja, tapi juga punya tempat di mana mereka bisa berkumpul dan bisa saling, walaupun saat ini tidak berkumpul, tidak bisa, tetapi tetap suatu saat pandemi selesai, public space atau permainan-permainan yang harus disiapkan di masa depan juga tetap harus kita siapkan. Kemudian digitalisasi, jadi kemarin Pak Bapak Presiden telah menayangkan ataupun bahwa segala perizinan itu harus melalui digital, melalui Undang-Undang 11 tahun 2020, sehingga semua kementerian kalau kita bicara masalah perizinan harus melalui digital. Kenapa digital? Karena memudahkan kita semua. Jadi tidak ada pertemuan lagi dalam pengurusan perizinan, termasuk di kami yaitu pengurusan bangunan gedung atau yang dulu namanya IMB, sehingga mereka bisa menggunakan aplikasi seperti kita aplikasi yang ada di bank gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngisi buat bank itu sekarang pakai aplikasi juga sudah bisa gitu ya. Dan ke depan kami juga sudah kita siapkan sistem informasi manajemen terkait dengan bangunan gedung, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke gedung PUPR lah gitu ya untuk mengurus PBG-nya atau IMB-nya, tapi cukup melalui aplikasi yang ada kita siapkan. Kemudian karena kami juga kebetulan di Direktorat Jenderal Cipta Karya ini mendapatkan tugas untuk merancang kira-kira ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur itu seperti apa yang harus kita bangun gitu ya. Dan dengan adanya pandemi ini membuat kami mengkreativitas juga menyesuaikan apa yang terjadi saat ini. Dan kalau dulu kita smart city dalam perjalanan hanya dalam angan-angan lah gitu ya, sehingga satu saat
ternyata kita harus harus kita adaptasikan. Jadi kita juga sedang menyiapkan rancangan kota yang ada di IKN sana itu, yang di Kalimantan Timur, seperti mengadaptasi teknologi masa depan tentunya, yang saat ini kita alami bersama. Jadi kita siapkan semuanya, kemudian kotanya harus lebih efisien dalam arti terstruktur dengan baik gitu ya, memiliki infrastruktur dan juga penyediaan infrastruktur dasar khususnya gitu ya untuk masyarakatnya nanti, lingkungan, dan tentunya kami pun pemerintah harus lebih mengadaptif segala perubahan yang ada di masa depan. Yang dulu kalau kita lihat hanya ada di film-film gitu ya, di Amerika film-film, tetapi sekarang ini di depan mata harus kita siapkan gitu ya. Kemudian beberapa perkantoran juga harus kita wujudkan, harus lebih kompak gitu ya. Kalau sekarang semua kota punya lahan sekian, semua gedung punya lahan besar gitu ya, tetapi ke depan tentunya building tidak bicara masalah jumlah yang sangat besar, tetapi kita satu building dengan buildingnya lah kompak gitu ya. Dan khususnya arsitektur, kalau Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa arsitektur, tentunya kita tetap yang modern gitu ya, tetapi juga local wisdom tetap kita terapkan gitu ya. Dan kemudian materialnya tentunya juga sudah, teknologi materialnya semakin hari semakin baik gitu, semakin mudah dan semakin cepat. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kami juga mulai membangun kemarin rumah sakit yang ada di beberapa tempat, baik itu Galang, ada di Biak dan lain-lain, itu dalam waktu 1 bulan gitu ya. Tidak pernah mungkin kita terpikirkan bahwa kita bisa bangun rumah sakit dalam 1 bulan. Dan ternyata sudah mulai banyak material yang bisa digunakan atau dipercepat dalam proses pembangunannya. Kemudian dari sisi transportasi tentunya terintegrasi. Kalau saat ini kita di Jakarta ini sulit, kalau kita turun naik ojek, kita mau naik bis, kemudian terkendala kalau kita mau naik MRT tidak terintegrasi. Ke depan satu moda dengan moda yang lain harus bersamaan. Gitu ya. Ketika kita turun, di depannya sudah ada moda transportasi yang lain. Kemudian teknologi informasi tidak kita hindari, dimanapun tetap harus ada WiFi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di IKN mungkin di generasi kalian semua akan merasakan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau kita bicara green building, semua green building ataupun bangunan yang kita bangun di sana tentunya 100% harus menggunakan gedung hijau. Dengan kita punya permen gedung hijau, segala ukuran ada di sana, bicara masalah efisiensi energi tentunya, mau listrik, mau penggunaan yang lain-lain, dan kemudian air dan bisa digunakan. Kemudian 100% pejalan kaki tidak terputus. Jadi artinya tidak terputus, semua akses harus kita berikan di dalam bangunan yang ada di khususnya kementerian ataupun yang ada di sana nanti. Kemudian juga koridor antara satu dengan yang lain harus ada. Kemudian tata cara bekerja kita juga mulai kita mulai siapkan juga, yang tadi kami sampaikan bahwa kita bisa bekerja dimanapun. Jadi tidak mungkin kita punya ruangan yang seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalaupun teman-teman mahasiswa ada ruangan rapat dan lain-lain, tidak terkaku seperti itu sekali lagi jadi ke depan. Jadi pasti kita akan siapkan space di mana mereka bisa bekerja dan bisa bekerja dimanapun. Kemudian data center sangat penting. Kalau data center karena ke depan adalah eranya teknologi, tentunya harus ada data center yang tersentral di suatu tempat sehingga semua terkonek di situ dan semuanya bisa terlihat. Jadi smart city, bahkan misalkan data center itu kita bisa pikirkan bahwa ketika ada kekurangan air bersih di suatu tempat sudah terlihat di dalam data center tersebut. Di mana kekumuhan terjadi sudah terlihat di situ. Kemudian di mana sanitasi tidak terjadi, kemudian kita bisa lihat di situ ada alertnya di dalam data center kita. Terakhir mungkin adalah bicara tadi perizinan. Kemudian sebelum kami sudahi bahwa PUPR, lanjut Mbak Cica, lahir terkait dengan smart city yang mengadopsi pandemi ini, PUPR tentunya telah melakukan kontribusi terhadap masa pandemi ini.
dan beberapa wujud smart city sudah mulai kita buat sedikit demi sedikit, tetapi ke depan di IKN akan kita wujudkan lebih besar lagi dan kita akan terus berkomitmen untuk itu. Namun dalam konteks wujudnya smart city ini harus bisa bersama-sama dengan yang lainnya, karena Kominfo dan lain-lain juga sangat berpengaruh di dalam pembangunan ini. Dan terakhir, penyesuaian tadi kebijakan terkait dengan pandemi yang ini di dalam kebijakan ke depan ini pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita di masa depan. Mungkin demikian kami bisa sampaikan dan kami kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi tadi itu pengembangan konsep smart city di ibu kota negara yang paling menarik ya Pak. Tadi fasilitas dasar harus dipersiapkan dari awal. Semua negara mengalami defisit ketika COVID-19, era industri 4.0 dan PUPR turut berkontribusi aktif dalam smart city. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPI, MSI, membawakan materi penyediaan ruang terbuka publik dalam mendukung terwujudnya lingkungan cerdas sebagai salah satu indikator smart city. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, moderator, Bapak dari Direktorat BPB, Ibu dari PUPR, ada Pak Kadis Kominfo di sini, dan teman-teman atau adik-adik yang ikut di dalam kegiatan webinar pada hari ini. Ya, saya perkenalkan, saya Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar yang baru dilantik sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi mohon maaf memang tidak terlalu banyak hal yang bisa saya sampaikan, meskipun saya berusaha untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana penataan lingkungan hidup, termasuk dengan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar selama ini, terlebih lagi dengan adanya masa pandemi COVID-19. Nah, mohon maaf saya tidak share screen ya, saya sampaikan saja secara umum bahwa ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar atau yang ada di seluruh daerah sebenarnya itu terbagi dari dua, yaitu ruang terbuka hijau untuk publik yang tanggung jawab pengelolaannya ada atau oleh pemerintah daerah. Kemudian ada ruang terbuka hijau private yang tanggung jawabnya ini dikelola langsung oleh private sector, misalnya di seputar perumahan, kemudian di lingkungan bangunan-bangunan gedung tertentu itu dikelola tersendiri oleh pemilik kawasan. Nah, pada prinsipnya bahwa sesuai dengan undang-undang, ruang terbuka hijau ini sesuai ketentuan itu minimal 30%. 30% itu terbagi dari 20% ruang terbuka hijau yang disiapkan oleh publik ataupun oleh pemerintah, dan 10%-nya diharapkan sebenarnya itu dipenuhi dari RTH dari private sector. Nah, sebagai informasi awal bahwa RTH yang ada di Kota Makassar ini memang sudah sangat minim. Kita pemenuhan RTH kita itu belum sampai 2 digit, bahkan kita masih di angka kurang lebih 8%. Ini menjadi pekerjaan berat buat kami, apalagi Kota Makassar sebagai kota metro di mana nilai tanah atau luas lahan itu sangat terbatas, dan nilai tanahnya kalau kita ingin menyiapkan satu kawasan menjadi ruang terbuka hijau itu butuh effort, butuh biaya yang luar biasa untuk pembebasan lahan, karena memang
sudah sangat sulit kami temukan ruang terbuka hijau atau lahan yang luas di tengah-tengah pusat kota untuk bisa menyiapkan paru-paru kota. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi fokus kami, sehingga ke depan target kita sebenarnya untuk bisa mencapai RTH di atas 2 digit dulu. Itu dulu. Nah, selanjutnya kita berharap sebenarnya di dalam perencanaan sebuah kota atau kawasan, kita berharap sebenarnya memang proporsi ketersediaan dari RTH ini bisa mencukupi, bahkan kalau kita lihat hutan kota, kemudian ada taman kota, itu menjadi zona publik. Tetapi di pikiran ataupun di tujuan kita sebenarnya, kita berharap bukan lagi ada hutan kota, tetapi kota dalam hutan. Itu sebenarnya impian kita semua, bahwa kota di dalam hutan yang kita kelola secara modern atau dengan model smart city. Nah, ini mimpi kita sebenarnya bersama, dan bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah saja, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lembaga, termasuk partisipasi masyarakat untuk bisa mengelola ini dengan baik. Kalau saya tidak salah sebenarnya beberapa taman kota kita ini yang ada di Makassar itu kita sudah siapkan tempatnya, termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Bahkan teman-teman dari Dinas Kominfo itu sudah menyiapkan spot yang bisa free wifi untuk bisa masyarakat beraktivitas, berselancar di ruang terbuka hijau dengan kondisi yang lebih nyaman. Nah, ini kita berharap memang sebenarnya ke depan pengelolaan ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati juga atau bisa diakses oleh seluruh masyarakat ini bisa kita lebih perluas lagi wilayahnya, ataupun titik-titiknya yang kita perlu perbanyak. Hanya memang yang tadi menjadi kendala adalah lahan-lahan yang cukup luas itu sudah sulit kita temukan di kota seperti Makassar. Kemudian kalaupun misalnya ada, maka nilai tanah itu cukup tinggi di Kota Makassar, karena kita tahu bahwa tanah di Kota Makassar itu salah satu yang cukup tinggi harganya yang ada di Indonesia. Jadi memang juga menjadi kendala kita di Makassar atau di pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan terbuka hijau yang cukup besar. Nah, kita melihat bahwa pemanfaatannya sudah saya sampaikan bagaimana kita memanfaatkan ini, selain kita melakukan penataan, kita juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan pengendalian itu selain dilakukan oleh pemerintah kota, kita juga mendorong pada saat adanya pengajuan atau permohonan izin dari lembaga kah ataupun perorangan atau institusi yang ingin mendirikan bangunan, yang kemudian pertimbangannya salah satunya adalah harus menyiapkan ruang terbuka hijau di lahan ataupun di bangunan yang akan mereka ajukan permohonan izinnya di tata ruang ataupun di PTSP. Nah, ini menjadi hal yang juga bisa kita kawal bersama, karena secara terintegrasi rekomendasi pemberian izin untuk misalnya mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, kemudian lembaga atau institusi itu harus disertai juga dengan ketersediaan space untuk adanya RTH yang disiapkan, karena ini membantu juga cakupan dari penyediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Nah, kita lihat juga, saya coba lompat kepada bagaimana sebenarnya pengelolaan ruang terbuka hijau itu, apa sih hak-hak masyarakat yang bisa diberikan dengan adanya ruang terbuka hijau. Nah, yang pertama adalah masyarakat juga berhak untuk mengetahui sebenarnya di mana rencana tata ruang ataupun ruang RTH yang akan disiapkan oleh pemerintah. Jadi
kita juga harusnya punya master plan. Hak masyarakat adalah bisa menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dengan adanya penataan maupun pengelolaan RTH. Yang ketiga, masyarakat berhak untuk mendapat pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan RTH. Yang keempat, masyarakat juga berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana RTH yang ada. Dan yang kelima, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi baik kepada pemerintah ataupun kepada pemegang izin apabila ada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan RTH yang sudah dilakukan dan bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah, itu adalah bagian dari hak-hak masyarakat untuk bisa membantu kita mengawasi bagaimana RTH itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa, dan ini mungkin juga menjadi isu di berbagai daerah, apalagi kota besar, bahwa banyak RTH yang dimiliki oleh daerah itu yang kemudian dia beralih fungsi. Dia beralih fungsi termasuk dengan fasos-fasos kita beralih fungsi, baik itu menjadi bangunan yang untuk bisnis maupun untuk pribadi. Jadi ini menjadi bagian yang harus juga perlu dipikirkan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, selain itu kita juga melihat apa sih kewajiban masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam penataan ataupun pengelolaan RTH. Yang pertama adalah masyarakat juga wajib untuk mentaati penataan dan pengelolaan RTH yang telah ditetapkan. Jadi RTH yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, ini juga kita punya tanggung jawab bersama. Sehingga jika ada masyarakat atau oknum masyarakat, kelompok masyarakat yang beraktivitas kemudian melakukan perubahan terhadap rencana tata kelola RTH atau merubah fungsi dari RTH ini pasti akan berkonsekuensi baik itu secara administrasi maupun berkonsekuensi secara hukum. Kemudian yang kedua adalah jika masyarakat wajib untuk memanfaatkan RTH ini sesuai dengan izin pemanfaatan ruangnya. Jadi kita juga harus konsisten bahwa kalau izin itu dikeluarkan untuk RTH maka tidak ada lagi sebenarnya aktivitas yang harus dilakukan di kawasan tersebut. Kemudian kewajiban selain itu adalah masyarakat juga wajib mematuhi ketentuan yang sudah ada sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah masyarakat juga wajib untuk memberikan izin terhadap kawasan yang oleh ketentuan pemerintah daerah maupun pusat ditentukan atau dinyatakan sebagai milik umum. Jadi masyarakat juga diminta untuk bisa berpartisipasi jika ada satu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai RTH untuk kemudian bisa memberikan izin untuk dimanfaatkan sebagai ruang RTH. Nah, saya coba langsung saja di ketentuan pidana. Jadi jika aturan-aturan tentang RTH ini kita langgar, maka ada beberapa pasal atau ketentuan pidana yang bisa dikenakan baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga. Yang pertama adalah jika kita tidak mentaati rencana penataan dan pengelolaan RTH yang mengakibatkan perubahan fungsi RTH. Nah, ini ancaman pidananya ada 1 tahun, kemudian dikenakan denda 50 juta. Kemudian yang kedua adalah jika tidak ditaati rencana RTH-nya, kemudian mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. Nah, ini ketentuan pidananya ada 3 tahun dan penjara 3 tahun dan dendanya 150 juta. Yang ketiga adalah jika tidak menaati rencana pengelolaan RTH, kemudian mengakibatkan kematian orang, maka ketentuan pidananya ini penjara 5 tahun atau denda 250 juta. Yang keempat, pemanfaatan RTH yang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan RTH dari pejabat yang berwenang, ini ancaman pidananya 8 tahun dan dendanya 500 juta. Dan yang terakhir, ini yang kami sering dapatkan dan banyak juga dilakukan jika terjadi, yaitu tidak mentaati rencana pengelolaan RTH yang mengakibatkan perubahan fungsi RTH. Misalnya dia jadi tadinya taman kota, kemudian dia ternyata berubah fungsi menjadi ruang bisnis, bangunan bisnis, ataupun bangunan pribadi. Nah, ini pidananya cukup berat karena dia terancam pidana 10 tahun penjara dan dendanya 750 juta. Nah, itu terkait dengan pengelolaan RTH. Saya ingin menyinggung sedikit karena salah satu juga tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana pengelolaan persampahan yang ada di Kota Makassar. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi timbulan sampah yang ada, dan ini juga menjadi persoalan besar bagi kita di kota-kota besar, adalah timbulan sampah yang masih bercampur dan masuk di RTH, kemudian jumlah produksi sampah dari masyarakat Kota Makassar itu setiap harinya, sebagai informasi, kurang lebih 1.100 ton per hari. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, dengan model smart, maka semua sampah itu harus masuk ke TPA. Tetapi alhamdulillah kita sudah punya kurang lebih 1.000 unit bank sampah yang melakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat maupun pengusaha ataupun bisnis. Itu jadi dipisahkan. Yang punya nilai ekonomis itu masih diserap oleh bank sampah untuk kemudian dilakukan lagi pengelolaan. Nah, kita berharap sebenarnya dengan hadirnya bank sampah ini yang kemudian bisa mengurangi sampah-sampah yang masuk ke TPA. Dengan demikian, sampah yang masuk ke TPA kita itu betul-betul sampah yang sudah residu, yang betul-betul tidak punya nilai ekonomis lagi, dan memang sudah tidak bisa diolah. Nah, kita juga berharap sebenarnya memang di tahun ini, akhir tahun ini, kami sementara mempersiapkan hadirnya pengelolaan sampah, energi pengelolaan sampah yang menghasilkan energi listrik maupun energi yang terbarukan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, di mana sampah-sampah yang ada di TPA itu nanti akan dikelola dan akan menghasilkan energi baru, baik itu energi listrik maupun energi yang lain, sehingga timbulan sampah atau gunungan sampah yang ada di TPA itu bisa kita kurangi, bahkan dia akan menjadi daerah yang rata kembali karena sampah yang ada di TPA itu sudah dikelola dengan baik melalui teknologi ini. Memang yang akan kami lakukan adalah dengan model investasi murni. Kemudian kita sementara juga melakukan kajian secara mandiri tentang feasibility study dari TPA yang kita miliki ini. Nah, selain itu juga saya ingin menyampaikan bahwa sebagai informasi bahwa komposisi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar, ternyata hasil dari penelitian yang kami lakukan, ternyata sampah organik itu yang jumlahnya paling besar. Ada 54 sekian persen, hampir 55%. Nah, sampah organik inilah yang coba kita lihat secara lebih dalam lagi, ternyata sampah makanan. Jadi informasi buat adik-adik ataupun Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa ternyata Indonesia ataupun Makassar ini memang kecenderungan sampah yang paling banyak yang timbul dari masyarakat itu adalah sampah makanan. Dan kalau boleh kami asumsikan bahwa ternyata memang budaya ataupun pola hidup kita itu belum smart, karena kita masih punya timbulan sampah yang cukup besar di makanan, dan kelihatan memang banyak makanan-makanan kita yang tidak dimakan, ataupun misalnya
berlebihan untuk kemudian itu yang terbuang. Nah, ini juga perlu bagaimana perubahan pola pikir, bagaimana perubahan kebiasaan agar bagaimana kita lebih bijak untuk bisa membelanja ataupun mengelola makanan ataupun membelanjakan makanan itu secukupnya sehingga sampah-sampah yang dihasilkan itu lebih minimal karena semua terserap oleh kita sendiri. Saya kira itu pengantar dari saya, adik moderator. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan ini memberikan sedikit informasi bagi para hadirin yang ada di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau saya mohon maaf kalau ada yang keliru ataupun yang kurang yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya. Tadi membahas tentang ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau silakan on mic. Silahkan. Ya, saya moderator mau bertanya. Ya, silakan. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di penerapan Smart City itu ada beberapa hal atau pantangan yang membuat suatu kota itu sulit untuk menjadi Smart City. Nah, apa saja hal-hal tersebut yang membuat sebuah kota itu sulit menjadi Smart City dan bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya? Ya, sekian, terima kasih. Kepada saudara penanya, kalau boleh tahu pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, ditujukan kepada Pak Bobi selaku Direktur BPB. Baik, Bapak Bobi, silakan menjawab, Pak. Baik, Pak Andi ini, Pak Andi Muhammad Zulkifli. Kalau saya cuma bilang Andi, pasti semua orang di sana namanya Andi ya, Pak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tadi pertanyaannya apa yang menyebabkan penerapan Smart City ini tidak bisa dilaksanakan di satu kota lah. Tadi kan disampaikan mungkin bersama dengan Kadis DLH juga salah satu fasilitas yang harus disiapkan untuk lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat itu adalah ruang terbuka hijau sebagai tempat di mana masyarakat bisa berkolaborasi, bersosialisasi dan lain-lain. Ketika kita bicara masalah ruang terbuka hijau, tentunya masalah tanah tadi sampaikan juga Bu Kadis bahwa tanah di Makassar. Jadi artinya salah satu kendala penyediaan Smart City tadi bicara masalah ketersediaan lahan. Ya, jadi lahan itu menjadi lahan public space itu kan bicara tahan pemerintah, sehingga pemerintah harus spend money, mengeluarkan uang untuk membeli tanah tersebut untuk digunakan untuk ruang terbuka. Kedua, bicara masalah Smart City, bicara masalah bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur dasar untuk masyarakatnya, yaitu listrik. Selama listrik tidak ada,
mungkin ya tidak, walaupun kita tentunya hanya menggunakan listrik yang kita lebih bilang smart, artinya harusnya lebih sedikit dibandingkan sekarang dengan teknologi yang terbaru, tetapi konsumsi listrik itu tetap ada di masa depan, karena itu yang jadi tantangan. Makanya di beberapa tempat agak berat karena listriknya mungkin daya dukung untuk listrik tidak ada. Kemudian air itu juga salah satu yang problematika di kota-kota besar, sehingga ketersediaan air untuk mensuplai penduduk di masa depan itu juga sangat besar gitu. Jadi kemudian penerapan gedung yang menggunakan gedung hijau. Gedung hijau itu bicara masalah energi yang terbarukan, misalkan ada kemudian solar cell, kemudian juga bicara masalah desain yang disiapkan untuk memanfaatkan air yang masuk ataupun air hujan, kemudian kita olah, kemudian kita gunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sana. Jadi teknologi-teknologi seperti itu harus kita siapkan. Nah, bukan kendala, tetapi tantangannya adalah bagaimana perencana gedung ini mengerti bagaimana merencanakan gedung ini menjadi gedung hijau ke depan, gitu ya. Kemudian tentunya sebenarnya banyak sekali yang menjadi tantangan kita, yaitu bicara masalah teknologi. Teknologi bicara masalah investasi. Jadi kita sebagai pemerintah daerah harus berani juga investasi di bidang teknologi gitu ya, menyiapkan misalkan wifi di semua tempat segala macam. Itu kan bicara masalah kapasitas kekuatan uang di masing-masing daerah. Mungkin itu salah satunya yang ataupun beberapa catatan yang mungkin tantangan ke depan harus disiapkan oleh pemerintah, Pak Andi. Moga-moga menjawab apa yang diinginkan Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Silakan menggunakan fitur raise hand atau langsung on mic. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup webinar kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni Smart City merupakan program di mana program ini adalah program yang visioner dengan banyak kontribusi dari pemerintah dan masyarakat. Sehingga Smart City diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Salah satunya yakni ruang terbuka hijau dengan wifi publik yang tentunya kami sebagai masyarakat sangat berharap cepat direalisasi. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ibu Kepala Dinas, terima kasih Bapak Direktur, terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir, Ibu Bapak yang telah hadir. Demikianlah webinar nasional kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak moderator dan Ibu sekalian. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Iya Pak.